Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan ingin merombak lini serang dengan datangkan dua penyerang sayap baru, yakni Raphinha dan Raheem Sterling. Dilansir dari Mirror, Chelsea terus berburu penyerang sayap baru untuk menambah amunisi di lini depan. Kini, klub asal London itu fokus ke kedua pemain. Mereka adalah Raheem Sterling dan juga Raphinha. Kabar terbaru, Chelsea sudah ajukan penawaran dan masing-masing klub dua pemain itu sudah memberikan lampu hijau. Chelsea akan memboyong Raphinha dengan harga kisaran 55 juta pounds atau setara 989 miliar. Sedangkan Raheem Sterling sisanya 50 juta pounds atau setara 899 miliar. Jika digabung, The Blues akan merogoh kocek sedalam 1,8 triliun rupiah untuk mendatangkan dua pemain tersebut. Kepindahan Clement Lenglet dari Barcelona ke Tottenham Hotspur nampaknya tinggal menunggu waktu. Marca melaporkan Lenglet sudah sepakat dengan tawaran yang diajukan The Lily White. Laporan tersebut mendapatkan Lenglet akan memperkuat Tottenham dengan status pinjaman selama 2 tahun ke depan. Lenglet saat ini telah memasuki tahap akhir negosiasi dengan manajemen The Lily White. Tottenham merupakan salah satu klub Inggris yang paling aktif mendatangkan pemain baru sepanjang bursa transfer musim panas. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte ingin mengakhiri puasa gelar Tottenham yang telah berlangsung selama 14 tahun. Pemain timnas Belanda Frenkie de Jong dikabarkan mulai ngotot bertahan di Barcelona dan menolak hengkang dari Manchester United. Seperti diketahui sebelumnya, pihak MU dan Barcelona dikabarkan sudah sepakat mengenai harga transfer de Jong. MU dilaporkan hanya menunggu kesepakatan pribadi dengan sang gelandang. Namun demikian, tampaknya tensi hubungan Manchester United dengan Barcelona diprediksi akan semakin memanas, menyusul keputusan Frenkie de Jong untuk bertahan di Spanyol. Kabarnya dilansir dari media Spanyol Sport menyebutkan bahwa Frenkie de Jong menolak kontrak dari Manchester United dan enggan hengkang dari Barcelona. Frenkie de Jong akan membuat Barcelona dan Manchester United semakin tertekan jika kesepakatan tidak terjadi musim panas ini. Mantan gelandang Manchester City Fernandinho resmi bergabung dengan klub Serie A Brazil Atlético Paranaense. Dilansir dari situs resmi klub, Fernandinho kembali ke klub tempat ia memulai karir seniornya tersebut dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis di Man City. Selama karirnya di City, Fernandinho membantu klub meraih 4 gelar Liga Primer Inggris termasuk musim 2021-2022 dan 6 Piala Liga Inggris sejak bergabung dari Shakhtar Donetsk pada 2013. Tapi menit bermain gelanggang berusia 37 tahun itu tergerus dalam 2 musim terakhir usai Rodri menemukan performa terbaik setelah didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019. Adapun Pep Guardiola telah menemukan pengganti Fernandinho setelah City menyepakati transfer gelandang Leeds United Calvin Phillips senilai 42 juta pounds. Takumi Minamino mengucapkan salam perpisahan setelah resmi tinggalkan Liverpool dan gabung ke AS Monaco. Sebagaimana diketahui, AS Monaco resmi membeli Takumi Minamino dari Liverpool. Minamino dibeli seharga 15 juta euro atau setara 233 miliar. Minamino dikontrak selama 2 tahun alias sampai tahun 2024. Bersama Liverpool, Minamino telah merasakan gelar juara Liga Inggris, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. Lewat media sosial pribadinya, Minamino pun memberi pesan perpisahan kepada fans Liverpool. Saya memiliki pengalaman yang fantastis dan tidak akan terlupa dukungan luar biasa supporter dari Anda di Anfield. Saya mendoakan yang terbaik, sayonara, sampai jumpa, katanya seperti dilansir dari akun media sosial pribadinya. Klub Premier League Tottenham Hotspur dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan striker Everton Richarlison. Seperti dilansir dari pakar transfer Italia Fabrizio Romano, Tottenham dikabarkan sudah sepakat dengan agen sang pemain. Kontrak jangka panjang siap dilepaskan Tottenham untuk pemain asal Brasil tersebut. Kini The Lily Whites hanya tinggal menegosiasikan soal harga pemain dengan pihak Everton. Richarlison sendiri menjadi rebutan banyak klub setelah ia menyatakan keinginannya untuk pindah klub musim depan.
Arsenal dan PSG dikabarkan berminat dengan sang pemain, namun Tottenham lah yang mampu membawa sang pemain ke Tottenham Hotspur Stadium. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, akhirnya memberikan komentarnya soal negosiasi kontrak baru untuk Ousmane Dembele. Seperti diketahui, proses negosiasi Barcelona dengan pihak Dembele memang berjalan sangat alot. Pemain asal Prancis itu tak juga menunjukkan niat serius untuk bertahan di Camp Nou. Ia kabarnya meminta gaji 18 juta euro per tahun. Namun Barcelona keberatan karena masih belum lepas dari krisis finansial. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez pun menanggapi soal negosiasinya bersama sang pemain dan kini terdengar pasrah. Meski ia tak menampik bahwa ia masih ingin menggunakan jasa Dembele. Pembaruan kontrak itu sepenuhnya tergantung pada dia, katanya singkat seperti dilansir Sport. Wonderkid Real Madrid asal Jepang, Takefusa Kubo, dikabarkan akan segera dipinjamkan lagi ke Real Sociedad. Seperti dilansir dari Marca, Real Sociedad sebenarnya ingin mengontrak permanen sang pemain. Namun Presiden El Real, Florentino Perez, dikabarkan masih menaruh harapan besar kepada bintang mudanya tersebut. Perez hanya mengizinkan Kubo untuk pindah dari klub dengan status pinjaman. Hal ini tak terlepas bahwa Presiden Real Madrid tersebut ingin Takefusa Kubo mendapatkan menit bermain yang cukup untuk mematangkan potensinya, sehingga nantinya ia diharapkan sudah siap untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Apalagi Real Madrid juga masih gencar dikabarkan ingin meremajakan timnya yang kini mulai terkikis oleh usia. Inter Milan mengumumkan peresmian Romelu Lukaku sebagai amunisi barunya di musim panas ini. Lukaku resmi dipinjam selama semusim dari Chelsea. Tepat pada Kamis 30 Juni dini hari WIB, Inter Milan meresmikan kedatangan Romelu Lukaku. Lukaku akan bermain di Inter Milan selama musim 2022-2023 tanpa opsi pembelian permanen. Presiden Inter Milan Steven Zhang pun membuat video bersama sang striker. Dirinya bersama Romelu Lukaku dan sang striker mengaku senang bisa kembali ke Inter. Laporan menyebut bahwa Inter Milan telah menyanggupi biaya peminjaman Romelu Lukaku dari Chelsea sebesar 8 juta euro atau setara 124 miliar. Inter turut menyanggupi untuk membayar gaji Lukaku. Di sisi lain, Lukaku juga dikabarkan akan dipotong gajinya 35% sesuai kesepakatan. AC Milan dikabarkan memberikan tawaran perdana pada pemain timnas Argentina, Paulo Dybala, yang kini tengah berstatus bebas transfer selepas hengkang dari Juventus. Dilansir dari media Italia La Repubblica, disebutkan bahwa AC Milan akan mengajukan tawaran perdana untuk penyerang Argentina Paulo Dybala. Salah satu penyebab tawaran pertama AC Milan untuk ex-penyerang Juventus tersebut ialah kesukaan direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara. Selain itu, Dybala juga dikabarkan mulai kesulitan untuk mencari klub baru dan ingin menurunkan tawaran gaji. Paulo Dybala sebelumnya meminta gaji tak kurang dari 10 juta euro per tahun, yang kabarnya terlalu besar untuk pemain berstatus bebas transfer. Paris Saint-Germain dikabarkan menyasar pemain idaman AC Milan, Renato Sanches. Seiring langkah mereka dalam melanjutkan perburuan pemain anyar, Paris Saint-Germain kembali melanjutkan perburuan pemain baru dengan hadirnya Luis Campos sebagai direktur olahraga dan Christophe Galtier sebagai pelatih anyar. Dilansir pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Renato Sanches akan jadi prioritas PSG berikutnya. Kini pembicaraan antara pihak Renato Sanches, Lille, dan PSG sedang berlangsung. Kabarnya PSG sudah sepakat untuk menebus Sanches dari Lille senilai 30 juta euro. Renato Sanches sendiri mampu tampil solid di lini tengah musim lalu. Mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengenakan jersey bertuliskan GOAT bersama Paris Saint-Germain di musim 2022-2023. Raksasa Liga Prancis PSG telah merilis jersey utama mereka untuk mengarungi musim kompetisi 2022-2023. Namun ada yang unik dari penampakan jersey terbaru PSG. Lengan kiri pada jersey tersebut tertempel logo sponsor GOAT. GOAT sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepatu sneaker, apparel, aksesoris olahraga, dan pakaian casual. Sejatinya, kerjasama antara GOAT dan PSG sudah terjalin pada Juli 2021 lalu dengan nilai kontrak $55 juta AS atau sekitar 792 miliar.
Namun peletakan sponsor ini baru mulai digunakan musim 2022-2023 setelah kerjasama dengan QNB berakhir. Sponsor baru ini seakan cocok dengan mega bintang Argentina, Lionel Messi. Beberapa hari terakhir masa depan Neymar di PSG jadi perdebatan. Ia santer dikabarkan akan dilepas PSG. Sebagaimana diketahui, ia masih terikat kontrak selama 2 tahun lagi. Akan tetapi, baru-baru ini banyak kabar yang menyatakan bahwa Neymar akan dilepas PSG di bursa transfer musim panas ini. Mengenai hal itu, Thiago Silva yang pernah main bareng Neymar di PSG berharap kompatriotnya itu bisa menyusulnya ke Chelsea. Berbicara kepada ESPN, Thiago mengatakan bahwa Neymar akan menjadi pemain terbaik jika nantinya jadi pindah ke Chelsea. Kehadiran Sadio Mane di Bayern Munich dikhawatirkan Oliver Bierhoff memberi dampak buruk. Kehadiran Mane membuat persaingan di lini depan Bayern semakin sengit. Dilansir dari Sport Bild, hal tersebut justru dikhawatirkan oleh manajer timnas Jerman yang menganggap kedatangan Mane akan berdampak buruk pada Sané dan Gnabry yang jadi andalan timnas Jerman. Menit bermain Sané dan Gnabry bisa saja berkurang dengan datangnya Mane. Bierhoff pun berharap kedua pemain tersebut memberi respon yang tepat soal hadirnya Mane di Allianz Arena. Jangan sampai Sané dan Gnabry gagal bersaing, yang bisa saja berdampak bikin mereka kehilangan tempat di timnas Jerman pada Piala Dunia 2022. Mario Götze telah menjalani sesi latihan pertamanya bersama Eintracht Frankfurt. Ia pun mengaku sudah tidak sabar ingin melakoni pertandingan pertamanya di hadapan Die Adler. Seperti diketahui, Götze didatangkan Frankfurt dari klub Belanda PSV pada 21 Juni lalu dengan bandrol 4 juta euro. Mantan gelandang timnas Jerman itu diikat Frankfurt hingga musim panas 2025. Berbicara kepada Bully News, Mario Götze mengaku tak sabar untuk bermain bersama klub yang baru dibelanya tersebut. Saya sangat senang dengan sambutan hangat yang diberikan para supporter. Sekarang saya sudah tidak sabar ingin menjadikan Frankfurt sebagai bagian penting dalam hidup saya.